Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'atina a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi begitu banyak kenikmatan kepada kita hingga saat ini dan insya Allah seterusnya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada baginda Rasulullah SAW, yang melalui beliau kita dapat mengenal agama ini, kita dapat mempelajari agama ini, dan insya Allah kita bisa mati dalam keadaan memeluk agama Islam. Dan melalui beliau pula lah kita dapat mengenal pencipta kita, Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sahabat MI Ummu Sabri dimanapun berada, pada kesempatan ini insya Allah saya akan memberikan atau membagikan sedikit ilmu yang saya ketahui, yang mungkin saja ilmu ini sudah lebih dulu diketahui oleh sahabat MI Ummu Sabri. Hanya saja kembali lagi ke fitrah kita sebagai manusia, salah satunya adalah lupa. Maka sudah sepantasnya, sudah selayaknya kita sesama manusia saling mengingatkan akan kebaikan ataupun memberi nasihat. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zariyat ayat 55 yang artinya, dan tetaplah memberi peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Tentu firman ini juga selaras dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya agama ini semuanya adalah nasihat. Jadi begitu pentingnya kita untuk saling mengingatkan, dan semoga Allah melembutkan hati-hati kita untuk menerima nasihat dari saudara muslim kita. Pada kesempatan ini saya akan berbagi ilmu dengan tema dasar dalam mendidik anak. Namun sebelum masuk pada inti pembahasan kita, ada baiknya atau mungkin suatu keharusan untuk kita mengetahui kenapa kita harus optimal ataupun maksimal dalam mendidik anak. Konsekuensi apa yang kita terima ketika kita tidak bisa maksimal dalam mendidik anak. Diriwayatkan hadis Bukhari Muslim yang artinya tiap-tiap kita adalah pemimpin dan nantinya kita akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita pimpin. Pemimpin yang dimaksud di sini yang pertama adalah pemimpin suatu negara. Ia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang ia pimpin. Dalam hal ini adalah rakyatnya. Selanjutnya adalah seorang lelaki. Ia juga nantinya akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang ia pimpin, yaitu ketika ia menjadi seorang suami ataupun seorang ayah. Jadi dia bertanggung jawab atas istri dan juga anak-anaknya. Yang ketiga adalah seorang perempuan. Dia juga nantinya akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang ia pimpin, yaitu bagaimana kepemimpinannya di rumah suaminya. Jadi dia bertanggung jawab atas kerapiannya, atas penataannya, dan juga bagaimana dia menjaga dan mengasuh anak-anaknya selama suaminya tidak berada di rumah. Dan yang terakhir adalah seorang bawahan. Dia juga nanti akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang ia pimpin. Apa yang ia pimpin adalah harta-harta yang dia peroleh dari atasannya, dari majikannya ataupun dari tuannya. Dan di akhir dari hadis ini ditegaskan kembali, maka sadarilah tiap-tiap kita adalah pemimpin dan nantinya akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita pimpin. Jadi dari hadis ini sangat jelas, tiap individu atau tiap-tiap kita memiliki amanah dari Allah. Mulai dari pimpinan tertinggi di negara ini, misalnya saja presiden untuk Indonesia, bahkan sampai bawahan sekalipun, yang nantinya juga ketika dia menerima penghasilan atau harta-harta dari majikannya ataupun atasannya, dia juga bertanggung jawab atas itu. Lalu konsekuensi apa yang kita peroleh ketika kita tidak bisa optimal dalam menjaga amanah-amanah ini? Terkhusus
tentang anak. Dari riwayat lain juga menjelaskan, tidak ada seorang hamba pun yang telah Allah bebankan kepadanya kepemimpinan, sementara ia mati dalam keadaan membengkalaikan apa yang ia pimpin, kecuali Allah haramkan baginya surga. Jadi sangat jelas di sini, ketika kita tidak bisa menjaga amanah-amanah yang Allah berikan kepada kita, terkhusus tentang anak, naudzubillah, kita tidak bisa masuk ke dalam surga. Tentu dalam setiap aspek kehidupan kita mencontoh suri teladan kita, yaitu Rasulullah SAW. Begitu pula dengan mendidik anak. Apa yang dilakukan Rasulullah saat mendidik anak? Yang pertama adalah beliau mendahulukan kasih sayang. Dalam hadis riwayat An-Nasa'i, yang artinya ketika Rasulullah sedang sholat berjamaah, cucunya yang bernama Hasan ini naik di atas punggung beliau. Kemudian para jamaah mulai bertanya-tanya apa yang terjadi dengan Rasulullah sampai sujudnya selama ini. Setelah sholat, Rasulullah menjelaskan, sesungguhnya cucuku ini naik di atas punggungku dan aku tidak mau memburu-buruinya hingga ia menyelesaikan hajatnya. Dalam riwayat lain juga dijelaskan, ketika Rasulullah baru saja pulang dari perjalanannya bersama para sahabat, ketika dia sampai, banyak anak-anak yang berlarian ingin memeluk beliau. Ada yang bergantung di kakinya, ada juga yang sampai digendong oleh Rasulullah. Namun ketika anak-anak ini ada yang tidak kebagian, Rasulullah meminta para sahabat untuk gendonglah. Jadi Masya Allah, bagaimana Rasulullah tetap mendahulukan kasih sayang dalam memperlakukan anak-anak. Bahkan ketika Rasulullah dalam keadaan capek, lelah sekalipun, perjalanan jauh namun tetap memperlihatkan kasih sayangnya pada anak-anak. Sangat jauh berbeda dengan fenomena yang sering kita jumpai di zaman saat ini. Dan semoga kita tidak termasuk dari golongan tersebut. Sering kita jumpai orang tua ataupun mungkin guru sebagai pendidik ketika capek dari melakukan aktivitas sehari-hari, terus kemudian kita bertemu dengan anak-anak ini ingin bermain atau bercerita dengan kita, apa yang dilakukan? Sana nak, sana, ayah mau istirahat, ayah capek. Padahal anak ini hanya ingin berdekatan saja dengan orang tuanya. Jadi bagaimana kita bisa mulai sama-sama berusaha untuk memikirkan kembali kebutuhan-kebutuhan anak, apa yang dibutuhkan oleh anak. Kita mulai dengan mendahulukan kasih sayang seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi bisa saja kita perlihatkan kepada anak mimik wajah dengan senyuman, lalu jangan perdengarkan anak kata-kata yang kasar ataupun nada suara yang tinggi. Kita bisa mulai jelaskan kepada anak, insya Allah awal-awal mungkin kita akan susah, kita butuh pembiasaan, dan nantinya insya Allah anak ini akan mengerti. Sampaikan saja, nak, ayah capek baru pulang, boleh ya menunggu 10 menit dulu, setelah itu boleh kita bermain. Bermainnya juga 10 menit, setelah itu ayah istirahat dulu. Setidaknya anak ini merasa tidak diabaikan oleh orang tuanya. Selanjutnya adalah tidak jauh berbeda dengan kasih sayang tadi adalah sifat lemah lembut. Jadi Rasulullah dalam mendidik anak mengutamakan juga sifat lemah lembut. Bukan keras apalagi kasar, tapi tegas apalagi perihal tentang ibadah. Jadi sayang kepada anak ataupun bersifat lemah lembut kepada anak sangat jauh berbeda dengan memanjakan anak. Misalnya saja tentang agama, tentang ibadah ataupun sholat. Jadi harusnya kita mendidik anak sejak kecil, kita mengenalkan tentang sholat pada anak sejak kecil. Jadi tidak perlu ragu untuk membangunkan anak sholat subuh misalnya. Banyak yang saya temui, orang tua mungkin beralasan, aduh tidurnya nyenyak sekali, saya tidak tega untuk membangunkannya.
Bisa enggak nanti saja saya ajarkan dia sholat, nanti kalau dia sudah balik. Nah, ini berarti kita memberi PR lagi untuk diri kita sendiri. Karena sebenarnya ketika anak sudah balik, berarti dia sudah punya proses kognitif yang lebih lagi, lebih kompleks lagi. Dia sudah mulai bertanya-tanya. Namun ketika kita sudah mengajarkan anak ini sejak kecil, sejak dini, insya Allah akan lebih mudah kita bentuk pembiasaannya. Jadi bukan dengan alasan saya tidak tega lihat dia bangun, nyenyak sekali tidurnya. Lebih tega mana kalau misalnya anak ini pada nantinya sudah besar, tidak terbiasa sholat. Dan tentu saja kembali lagi ke hadis kita yang pertama, kita akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita pimpin. Jadi kita tetap lemah lembut kepada anak, namun tidak keras ataupun kasar. Tegas dalam hal ini, apalagi berkaitan dengan perkara ibadah. Karena Allah itu maha lemah lembut dan Allah mencintai kelembutan. Allah memberi sesuatu kepadanya, namun tidak memberinya pada yang keras. Selanjutnya, selaras juga dengan sifat kasih sayang dan lemah lembut, yaitu tentu menjauhi amarah. Sebagai orang tua ataupun juga sebagai pendidik, sudah sepantasnya kita mendoakan kebaikan kepada anak-anak kita. Mulai dari memberikan nama yang baik, mendoakan di waktu-waktu mustajab, ataupun waktu-waktu yang lain, kesempatan yang lain. Selanjutnya, tidak lupa juga dalam memberikan pendidikan kepada anak. Tentu kita bersumber pada Al-Quran dan juga hadis. Kita juga bisa mencontoh dari kisah-kisah para nabi, rasul, dan sahabat-sahabatnya. Jadi sangat penting kita memperkenalkan Al-Quran, kita mendekatkan Al-Quran dengan anak-anak kita mulai sejak dini. Kita bisa memulai dengan menyekolahkan anak di sekolah yang berbasis Islam. Kemudian juga kita bisa menempatkan dia pada lingkungan pertemanan yang soleh dan juga soleha. Jadi bisa saling mengingatkan, saling mempengaruhi akan kebaikan. Seperti yang diriwayatkan dalam hadis riwayat Tirmidzi yang artinya barang siapa yang membaca Al-Quran dan menghafalkannya, menghalalkan apa yang dihalalkan, mengharamkan apa yang diharamkan, maka Allah akan memberinya surga, akan memasukkannya ke dalam surga. Begitu pula dia akan memberi syafaat kepada 10 anggota keluarganya yang telah divonis masuk neraka. Masya Allah. Jadi bagaimana kenikmatan yang kita peroleh ketika kita mendekatkan anak dengan Al-Quran. Kita tanamkan dia dengan nilai-nilai Islami sejak kecil. Yang merasakan manfaatnya bukan hanya anak itu saja, tapi kita sebagai orang tua ataupun pendidik juga insya Allah merasakannya. Bahkan yang kita rasakan bukan hanya di dunia saja, tapi sampai di akhirat. Mungkin saja bagi orang tua yang memiliki anak tahfiz misalnya, penghafal Quran, Masya Allah, di dunia saja dimudahkan pendidikannya. Banyak kita temui beasiswa-beasiswa untuk anak penghafal Quran. Kemudian insya Allah dia mudah mendapatkan pekerjaan yang layak lagi halal, penghasilan yang cukup untuk dia dan juga mungkin dia bisa membiayai keluarganya. Itu baru di dunia kenikmatannya. Sementara di hadis tadi dijelaskan, anak ini juga bisa memberi syafaat kepada 10 anggota keluarganya. Jadi sahabat MI Ummu Sabri dimanapun berada, penting sekali memang kita memperhatikan dasar ataupun cara-cara dalam mendidik anak yang tentunya kita selalu berpatokan pada ajaran Islam. Mulai dari yang pertama tadi mendahulukan kasih sayang, bersifat lemah lembut, menjauhi sifat marah, pemaaf dan juga tenang, mendoakan anak, memberikan dia atau mengenalkan dia pada sumber pendidikan Islam, dan menempatkan dia pada lingkungan yang solid dan solehah. Jadi dalam mendidik anak ini sudah sepantasnya ada kerjasama antara orang tua dan juga guru. Orang tua di rumah dan juga guru di sekolah. Jadi bukan saling melempar tanggung jawab atau sudah merasa cukup dengan apa yang diberikan.
Misalnya saja sebagai orang tua, menganggap saya sudah menyekolahkan anak saya sudah memberikan fasilitas. Berarti tugas saya sudah cukup dalam pendidikan anak. Terus juga mungkin guru di sekolah berpikir, saya sudah mengajarkan sesuai dengan kurikulum yang berlaku, sesuai dengan bab yang harus saya ajarkan di hari ini. Jadi sudah. Tidak hanya seperti itu, tapi jauh dari itu adalah kita menanamkan nilai-nilai agama sejak kecil. Kita biarkan dia terbiasa untuk melakukan kebaikan-kebaikan, agar nantinya kita bisa sama-sama mendapatkan manfaat dari mendidik anak dengan berlandaskan ajaran-ajaran Islam. Sekian dari penyampaian saya pada kesempatan ini. Semoga Allah senantiasa melembutkan hati-hati kita untuk menerima segala nasihat ataupun peringatan dari saudara muslim kita. Dan semoga kita bisa sama-sama terbiasa ataupun membiasakan diri untuk memperlakukan anak dengan lebih baik lagi. Dan tentunya setelah kita menambah ilmu-ilmu kita dalam mendidik ataupun memperlakukan anak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.